Kenapa kita memilih ayam KUB? Ini penjelasan detailnya. Halo teman-teman semua. Selamat datang kembali di perjalanan inspiratif seorang peternak sederhana yang memulai usahanya hanya dengan 10 ekor indukan ayam KUB. Kalau di episode sebelumnya, kita sudah berbagi kisah tentang awal mula usaha ini. Kali ini kita akan melangkah lebih jauh. Kita akan membahas satu pertanyaan penting yang sering muncul. Kenapa memilih ayam KUB? Kenapa bukan ayam broiler? Kenapa bukan ayam kampung biasa? Pertanyaan ini wajar sekali muncul karena dalam dunia peternakan ayam, pilihan jenis ternak itu menentukan arah dan masa depan usaha. 1. Produktivitas telur yang menggoda. Teman-teman, tahukah kalian kalau ayam KUB bisa menghasilkan 180-200 butir telur per tahun? Kalau dihitung rata-rata, setiap bulan satu ekor ayam KUB bisa menghasilkan 15-17 butir telur, bandingkan dengan ayam kampung biasa yang hanya menghasilkan 60-80 butir telur setahun. Itu artinya hanya sekitar 5-7 butir per bulan. Perbedaan ini sangat besar. Mari kita buat hitungan sederhana. Misalnya punya 10 indukan ayam KUB, dalam sebulan rata-rata menghasilkan 150 butir telur. Kalau harga telur ayam kampung di pasaran Rp2.500 per butir, maka satu bulan sudah ada pemasukan Rp375.000. Kelihatannya kecil. Tunggu dulu, itu baru dari 10 ekor, kalau 100 ekor. Iya, benar. Angkanya bisa naik menjadi Rp3,7 juta per bulan. Dan itu pun baru dari penjualan telur konsumsi, belum termasuk telur yang ditetaskan menjadi DOC, atau ayam yang dijual ketika sudah besar. Di sini kita bisa lihat produktivitas telur ayam KUB jauh lebih menjanjikan dibanding ayam kampung biasa. 2. Lebih tahan penyakit. Banyak peternak pemula sering patah semangat karena ayamnya mudah sakit, apalagi kalau memilih ayam broiler. Memang benar broiler cepat besar, tapi daya tahan tubuhnya lemah. Begitu ada penyakit masuk, bisa langsung menyebar ke seluruh kandang. Kerugian bisa sangat besar dalam waktu singkat. Nah, ayam KUB berbeda, karena masih memiliki sifat asli ayam kampung. Ayam KUB dikenal lebih tahan terhadap penyakit. Artinya, peluang bertahan hidupnya lebih tinggi buat pemula. Ini penting sekali, karena tidak semua orang paham soal obat-obatan, vaksinasi, atau perawatan medis yang rumit. Dengan KUB, risiko kerugian bisa ditekan, usaha jadi lebih aman dijalankan. 3. Daging yang disukai pasar. Kalau bicara soal pasar, kita tidak bisa hanya memikirkan cara ternaknya, kita juga harus memikirkan siapa yang mau beli. Masyarakat Indonesia pada umumnya lebih suka daging ayam kampung dibanding daging broiler. Alasannya sederhana, daging ayam kampung lebih gurih, lebih kenyal, dan dianggap lebih sehat. Nah, ayam KUB punya kelebihan di sini. Dagingnya mirip ayam kampung, tapi pertumbuhannya lebih cepat. Kalau ayam kampung biasa butuh 6-7 bulan untuk siap panen, ayam KUB bisa lebih cepat, sekitar 2,5-3,5 bulan saja sudah layak dijual. Dengan begitu, keuntungan bisa datang lebih cepat. Tetapi kualitas tetap disukai pasar. 4. Banyak sumber penghasilan. Ini yang paling menarik dari ayam KUB. Ayam ini bisa dijual dalam berbagai bentuk. Telurnya bisa langsung dijual untuk konsumsi telur yang ditetaskan, bisa menghasilkan DOC yang bisa dijual ke peternak lain. Ayam dewasa bisa dijual sebagai pedaging, artinya satu jenis ayam, tetapi punya banyak pintu penghasilan. Mari bayangkan skenario ini, dari 150 butir telur sebulan, separuhnya kita jual sebagai telur konsumsi. Itu sudah Rp187.500, separuhnya lagi kita tetaskan. Kalau menetas jadi 60 ekor anak ayam, lalu dijual dengan harga Rp7.000 per ekor,
kita dapat tambahan Rp420.000 hanya dari 10 indukan. Dalam sebulan, kita bisa dapat total Rp600.000-an lebih. Kalau jumlah indukan kita 50 atau 100, maka hasilnya tentu bisa berkali lipat. 5. Mudah dikembangbiakan. Untuk pemula yang belum punya mesin penetas, jangan khawatir. Ayam KUB masih memiliki naluri mengeram yang cukup baik. Artinya, kita bisa biarkan indukan menetaskan telurnya sendiri. Memang lebih lambat dibanding menggunakan mesin, tapi cara ini bisa jadi solusi murah di awal usaha. Kalau usaha sudah berkembang, barulah kita bisa membeli mesin penetas untuk mempercepat produksi DOC. 6. Cocok untuk skala rumahan. Keunggulan lain yang jarang disadari orang adalah ayam KUB cocok dipelihara di skala kecil maupun besar, mau punya halaman sempit, kandang seadanya, atau lahan terbatas, ayam KUB tetap bisa jalan. Inilah yang membuat ayam KUB menjadi pilihan cerdas, bisa untuk usaha rumahan. Bisa juga dikembangkan jadi peternakan besar, fleksibel sesuai kemampuan modal kita. 7. Mari kita buat hitungan lebih nyata lagi. Misalnya, kita mulai dengan 20 indukan, setiap bulan menghasilkan sekitar 300 butir telur. Kalau semua dijual, sudah ada pemasukan Rp750.000 per bulan. Tapi kalau setengahnya ditetaskan, kita bisa dapat tambahan DOC untuk dijual. Nah, kalau 150 butir menetas jadi 80 ekor di AC, dengan harga Rp7.000 per ekor, sudah Rp560.000 lagi. Totalnya Rp1,3 juta per bulan. Kalau usaha ini terus berjalan, dalam setahun, kita bisa omset Rp15-16 juta. Bayangkan, itu baru dari 20 ekor. Kalau jumlah indukan ditingkatkan jadi 100 ekor, potensi bisa mencapai Rp70 juta setahun. Dan jangan lupa, semua ini masih bisa dikembangkan lebih luas dengan menjual ayam dewasa atau membuka peluang kemitraan. Teman-teman, dari penjelasan ini, kita bisa melihat jelas kenapa ayam KUB menjadi pilihan tepat. Produksi telur tinggi, tahan penyakit, daging disukai pasar, banyak sumber penghasilan, mudah dikembangbiakan. Cocok untuk skala rumahan, semua keunggulan ini membuat ayam KUB sangat menarik. Khususnya untuk pemula yang ingin memulai usaha dengan modal kecil tapi punya potensi besar. Jadi, pilihan peternak dalam cerita ini bukan asal ikut-ikutan, tapi berdasarkan perhitungan nyata, pengalaman lapangan, dan kebutuhan pasar. Keputusan untuk memilih ayam KUB terbukti tepat karena dari sinilah pondasi usaha bisa dibangun dengan kuat. Dan yang paling penting, kalau orang lain bisa memulai hanya dari 10 ekor ayam KUB, maka kita pun bisa. Kuncinya ada pada niat, konsistensi. Buat teman-teman, agar tidak ketinggalan update selanjutnya, jangan lupa di-subscribe kanal ini dan tekan tombol notifikasinya. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Di episode berikutnya, kita akan masuk ke tahap penting berikutnya. Bagaimana cara membuat kandang sederhana yang murah, tapi tetap layak untuk ayam KUB? Karena jangan salah, kandang punya peran besar dalam kesehatan ayam dan keberhasilan usaha. Jangan lewatkan episode selanjutnya ya. Sampai jumpa. Dan semoga cerita ini bisa memberi inspirasi buat teman-teman semua.